Bernie, bring one microphone also here. ليلة الفرح ليلة عيد ولا ليلة العيد؟ جاء العيد وصل حج الله Mic. Changing mic. Which process? السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا سيدي يا رسول الله يا رحمة للعالمين يا مصدر النور يا مصدر شوارق الأنوار يا مصدر إن الله وملائكته يصلون على النبي أنت النبي الذي يصلي عليك ربك من الأزل إلى الأبد. هذا خطاب بالقرآن الكريم حيث يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا أي أنتم المؤمنون المسلمون محبي النبي صلى الله عليه وسلم وأيها الخلق لا يمكن التقرب إلى الله تعالى إلا بالحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ولا يمكن التقرب إلى الله تعالى بأي نبي إلا بالمصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، لأن الأنبياء جميعا من آدم عليه السلام حتى عيسى عليه السلام يأتون أمام النبي للشفاعة يوم القيامة ومعهم أئمته ومعهم الخلق جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan kembali dengan guru kita Syekh Syamal Qabani Allah bituli hayati. Semoga pertemuan ini menyebabkan kita kelak bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di malam hari ini kita dibahagiakan dengan mendengar salawat kepada Rasulullah SAW. Semoga malam hari ini kita dipertemukan dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, sesungguhnya sumber dari cahaya adalah Nabi Muhammad SAW. Sumber dari semua cahaya adalah Nabi Muhammad SAW. Sumber dari semua salawat adalah Nabi Muhammad SAW. Beliaulah yang dibicarakan oleh Allah di dalam wahyunya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Ta'ala senantiasa bersalawat kepada Nabi. Para malaikat selalu bersalawat kepada Nabi. Oleh karena itu, duhai orang-orang yang beriman, bersolawatlah dan salam kepada Nabi sebanyak-banyaknya. Hadirin yang dimuliakan Allah, ayat ini jelas menunjukkan bahwasanya Allah selama-lamanya sampai kapanpun terus abadi bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kalian semuanya orang-orang yang beriman dan bahkan siapapun tidak mungkin dapat bertemu dengan Allah, mencapai Allah, dekat dengan Allah, tidak dapat memperoleh kedudukan yang tinggi di sisi Allah kecuali lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah nabi dari para anbiya, tidaklah rasul dari para rasul kecuali harus lewat pintunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kelak dapat dibuktikan ketika di padang mahsyar di hari kiamat, Nabi Adam alaihissalam dan sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, semua anbiya wal mursalin semuanya berkumpul di padang mahsyar memohon syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salatu wassalam. Oh people, Muslims, mu'min, listen carefully. Allah subhanahu wa ta'ala, his door is Muhammadun Rasulullah. You Bernie.
Give. You have any microphone working? Okay. Wahai orang-orang yang berserah diri, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah bahwa jalan menuju Allah Subhanahu wa taala hanya bisa melalui pintunya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He is the source of every light. Beliau adalah sumber dari semua cahaya yang ada. The light of creation that Allah Subhanahu wa taala, from his light he created all creation. Beliau adalah cahaya dari segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cahaya Allah menciptakan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian terciptalah semua yang ada dalam semesta ini. Our pride is because of our Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah dan sadarilah, sesungguhnya kebanggaan kita sebagai umat beliau adalah kita memiliki beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We believe in every prophet. Kita beriman kepada seluruh nabi. But Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he is the source of all prophets. Tetapi ingatlah bahwa Rasul kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sumber dari semua anbiya wal mursalin. From Adam alayhi salam to Sayyidina Isa, all of them, they are coming in the day of judgment in front of him asking for intercession. Dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam kelak di yaumul qiyamah akan meminta pertolongan untuk mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. فخرنا بالحبيب المصطفى، فخرنا بأولياء الله، فخرنا بالأنبياء، ولا يوجد فخر آخر من بلاد الكفر أو من بلاد الإسلام إلا بالرسول صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى قال العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. الله سبحانه وتعالى أعطاه العزة للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن يؤمن بالنبي، ليس للكافرين. هو لم يعطهم عزة للكافرين، وكفرهم يجعلهم يبتعدون عن عزتهم، يجعلهم يبتعدون عن العزة الذي أعطاهم إياها الله عز وجل إذا آمنوا برسول الله وآمنوا بنبيهم في ذاك الوقت، وهم لم يؤمنوا. فهؤلاء الذين يفتخرون بالكفار هم على خطأ تام. علينا الافتخار بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعباد الله الصالحين. Kebanggaan kita semua adalah Nabi Muhammad SAW. Kita hanya akan berbangga dengan Rasulullah. Kita akan hanya berbangga dengan Rasulullah. Kita hanya akan berbangga dengan Rasulullah. Kita hanya akan berbangga dengan para aulia. Kita hanya akan berbangga dengan para anbiya. Kita tidak akan berbangga dengan selain beliau-beliau itu, di negeri barat maupun di negeri timur, di negeri orang-orang kafir maupun di negeri Islam. Kita hanya akan berbangga dengan Nabi Muhammad SAW, karena sesungguhnya kebanggaan kita yang sebenarnya adalah beliau. Allah Ta'ala telah mewahyukan walillahil izzatu walirasulihi walilmu'minin. Sesungguhnya kemuliaan, kebesaran itu adalah milik Allah dan miliknya Nabi Muhammad SAW, Rasulnya Allah, dan miliknya orang-orang yang beriman. Allah telah menyatakan bahwasanya kebesaran itu, kemuliaan itu Allah berikan kepada Rasulnya. Karena itu tidak ada kemuliaan dan kebesaran kecuali kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Karena itu dimanapun tidak ada kebanggaan kecuali dengan Rasul. Janganlah kita berbangga dengan orang-orang kafir. Sungguh jangan kita berbangga dengan orang kafir. Kebanggaan orang kafir adalah kebanggaan yang semu. Siapa telah berbangga dengan orang kafir, membanggakan orang-orang kafir, maka benar-benar ia berada dalam kesalahan yang teramat sangat besar. تخيل نفسك أنك في بيتك تضع آية قرآن. هل ممكن أن تضع على الحائط آية قرآن للتبرك؟ نعم. هل يمكن أن تضع الروضة الشريفة
عليه أفضل الصلاة والسلام القبة الخضراء، صورة القبة الخضراء في بيتك على الحائط، هل هذه تشريفا لنا أم لا؟ بل شرفا لنا وعزا، ونضع القبة الخضراء حتى يتبرك بها أهل البيت. وما بالك بعض الأشخاص يضعون صورة كافر أمام آيات القرآن وأمام روضة النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز ذلك؟ لا. لذلك ننبه أننا لا نقبل مطلقا بأن نسأل من بعض المسلمين ومن بعض المؤمنين هل يجوز، قد سئلنا هذا السؤال، هل يجوز أن نضع صورة كافر بجانب صورة روضة الشريفة للنبي صلى الله عليه وسلم أو فوق صورة شيخ؟ لا يجوز. فعندنا لا يوجد جواب، نحن نرجو الجواب من القيمين الذين وضعوا صورة كافر صليبي فوق صورة شيخ، هل يجوز أم لا يجوز؟ نحن عندنا لا يجوز، ولذلك نطالب أهل الإسلام والمؤمنين جميعا ألا ينتقدوا علينا، لأننا لسنا بجانب هؤلاء الذين وضعوا صورة كافر فوق صورة شيخ، كما هم يضعون الفيلم براءة المسلمين على النبي صلى الله عليه وسلم فتطاولوا على النبي، فما بالك بتطاولهم على المشايخ؟ إذا تطاولوا على النبي صلى الله عليه وسلم عندهم المشايخ لا قيمة لهم. ولذلك يجب أن ننتبه كمسلمين أن لا ندع هذه الفتنة تمر بسهولة. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita semua tahu kalau kita meletakkan Al-Quran di dinding-dinding rumah kita, kalau kita meletakkan gambar Raudhah Asy-Syarif, kalau kita meletakkan gambar Qubbatul Khadra yang di atas makam Nabi Muhammad SAW, dua gambar itu kita letakkan di dinding-dinding rumah kita, maka itu sebuah kemuliaan buat kita semua. Kita yakin kita akan mendapatkan barokah, rumah itu akan mendapatkan barokah. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana kalau kita letakkan di samping gambar Rasulullah SAW, gambar kubah Rasulullah SAW, di samping gambar Raudhahnya Rasulullah SAW, atau di dekatnya ayat-ayat Al-Quran, surat-surat Al-Quran, semisal ayat kursi dan lain sebagainya, yang ditempelkan di tembok gembok, di sampingnya dipasang gambarnya orang-orang kafir, atau di atasnya dipasang gambarnya orang-orang kafir. Apakah ini sesuatu yang diperbolehkan? Kami telah ditanya, kami menjawab ini suatu hal yang sangat tidak boleh. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kami sangat memuliakan orang-orang yang soleh, memuliakan Rasul, memuliakan Al-Quran. Karena itu tidak sepantasnya kita memasang gambar orang-orang kafir di samping gambar makam Rasul, makam Rasul, Raudhatul Rasul, Qubbatul Khadra, ayat-ayat Al-Quran. Karena ini fitnah yang tersebar di umat Islam. Tolong diperhatikan, jangan sampai ini terjadi di rumah-rumah kita. Kalau kita, insya Allah gak ada, meletakkan di atas gambar foto-foto guru-guru kita, gambarnya orang-orang kafir, insya Allah tidak terjadi di rumah kita. Kita tidak mengajarkan yang seperti itu. Kita memuliakan guru-guru kita semua. Lain halnya dengan orang-orang kafir. Mereka berani mempermainkan Nabi Muhammad SAW, apalagi terhadap guru-guru kita semua, orang-orang yang soleh. Karena itu kami peringatkan, mari umat Islam, jangan sampai fitnah ini masuk ke rumah tangga kita. Kita perhatikan betul adab kita kepada auliya wassalihin, kepada Nabi Muhammad SAW. Berni, our pride in our homes is to put on the wall of our homes picture of some verses of Holy Quran, and we get barakah from that. Or we put the dome of Prophet sallallahu alaihi wasallam, or Rawdatul Sharifa, or Al-Muwajaha Sharifa of Prophet sallallahu alaihi wasallam, to get barakah of that. We don't put a crusader in front of these pictures. It is fitna and haram. We cannot accept that. Muslim and mu'min are questioning us
in these countries why the pictures of a wali is under a picture of a crusader. Suatu peringatan dan pengingat bagi kita semua yang hadir di sini maupun yang jauh dari sini yang bisa mendengar dan melihat nasihat dan wasiat dari Maulana Syekh Hisham, yaitu kebanggaan kita. Misalnya kita di rumah, tempellah di dinding-dinding kita kaligrafi ayat-ayat Al-Quran. Kalaupun foto ataupun gambar masjid Nabi Muhammad SAW, raudhahnya Nabi Muhammad SAW. Kalaupun foto yang lain, foto guru-guru kita, para syekh kita, orang-orang mulia, para aulia Allah. Sudah tidaklah pantas apabila kita membarengi foto-foto mulia itu, yang dimana kita bisa bertabaruk di rumah kita, mendapat barokah dari foto-foto dan gambar-gambar itu, dari kaligrafi Al-Quran itu. Lalu kita menaruh foto-foto orang yang membenci Islam, yang membenci Muslim, para salibin, orang-orang kafir itu. Ini adalah suatu fitnah, suatu sumber fitnah dan merupakan bentuk kezaliman dan dosa. Kita harus sadar betul bahwa ini adalah suatu perbuatan yang hina dan tidak akan membawa keberkahan bagi kita, rumah kita, dan keluarga kita. Oleh karena itu, bagi kita semua, sekali lagi, awasilah rumah kita. Apa yang kita tempel di dinding-dinding itu, kita harus tahu betul bahwa itu akan membawa keberkahan dari Allah dan Rasulullah bagi keluarga kita. Do you accept as a Muslim and a mu'min that the picture of your sheikh is under the picture of a crusader? No. Apakah kita menerima jika ada foto aulia Allah, guru kita yang mulia, fotonya ditaruh di bawah fotonya orang-orang kafir? Apakah kita menerima itu? هل يمكن أن يتصور إذا كان هناك الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن، الأربعة كتب، الزبور الذي جاء به داود عليه السلام بدون تحريف، والتوراة الذي جاء به موسى بدون تحريف، والإنجيل الذي جاء به عيسى بدون تحريف، والقرآن الذي جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من أي الكتب بدون تحريف ما عدا القرآن؟ القرآن أصلا إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. الكتب البقية بدون تحريف مع القرآن. كيف يأتي تراتب الكتب؟ هل يكون القرآن فوق الزبور أو الزبور فوق القرآن؟ هل يكون التوراة فوق القرآن أو القرآن فوق التوراة؟ هل يكون الإنجيل فوق القرآن أم القرآن فوق الإنجيل؟ هل يكون القرآن فوق كل الكتب؟ نعم، إن القرآن يأتي فوق كل الكتب الصحيحة، فما بالك بالكتب المحرفة؟ فلا يوجد مقياس ولا تراتبية هنا، مرفوضة هذه الكتب، فقط القرآن هو المقبول. فكيف إذن تقبل بأن يكون هنالك صورة صليبي من الصليبيين، من أمراء الصليبيين، ملوك الصليبيين، وعلى رأسه الصليب، تكون صورته فوق صورة الشيخ، شيخ جليل ومعروف بين المسلمين بأنه من علماء الأحناف وكبار الأحناف، وأنه ولي من أولياء الله. كيف هذا الموقع يرضى بأن يضع صورة صليبي مع الصليب على رأسه فوق صورة ذاك الشيخ؟ هل هذا مقبول إسلاميا؟ لا يمكن أن يقبل هذا الشيء. وإذا كان عندهم جواب فليتفضلوا أن يجاوبوا على هذه المسألة. لا نرضى بأن الشيخ قبل هذا تكذيب وتحريف. لا يمكن لشيخ أن يقبل أن تكون صورة صليبي فوق صورة المشايخ وصورة المسلمين. Hadirin yang dimuliakan Allah, coba kita semua membayangkan kalau ada
Taurat, kemudian ada Zabur, ada Injil, ada Al-Quran. Dan 3 kitab yang saya sebutkan tadi, Taurat, Injil, Zabur, semuanya masih asli. Bukan seperti yang sekarang yang sudah dirubah. Taurat yang asli, Zabur yang asli, Injil yang asli. Kemudian Al-Quran tidak mungkin dirubah-rubah karena ada perlindungan dari Allah Ta'ala, jaminan dari Allah. Kalau kita ada keempat kitab wahyu Allah ini disejajarkan, kemudian disuruh menyusun, kira-kira Al-Quran itu diletakkan di mana? Apakah Al-Quran diletakkan di bawahnya Taurat atau di atasnya Taurat? Kemudian nanti Injil diletakkan di bawahnya Zabur atau di atasnya? Nah, di antara semua kitab tadi kalau disusun jadi satu, kita semua yakin pasti Al-Quran yang paling atas, ya kan? Al-Quran yang paling atas. Itu kalau dibandingkan dengan Zabur yang asli, Injil yang asli, Taurat yang asli. Sedangkan yang ada sekarang, Injil, Zabur, Taurat, itu semuanya udah palsu. Artinya ketika kitab itu sudah tidak diakui oleh dunia, oleh umat Islam, oleh muslimin. Berarti ini kitab Al-Quran tidak bisa disejajarkan dengan apapun. Ya, nggak mungkin di atas Al-Quran ditaruh sesuatu yang lain, apalagi ditaruh gambarnya orang-orang kafir. Maka ini suatu hal yang sangat tidak benar. Lalu bayangkan, singkatnya beliau mengatakan, bayangkan di masa ini ada sebuah website, di situ ada foto seorang ulama besar dari madhab Hanafi, dan beliau adalah seorang waliullah. Foto itu di atasnya dipasang gambarnya seorang pejabat, seorang penguasa yang dia itu non-muslim. Bahkan di fotonya itu ada gambar salib. Ya, ada gambar salib diletakkan di atas gambarnya para wali yang soleh ini. Di atas gambarnya wali yang soleh ini. Apakah ini suatu hal yang bisa diterima? Jawabannya tidak akan pernah bisa diterima oleh siapapun. Ini suatu hal yang sampai kapanpun salah. Karena itu kalau ada orang mengatakan, oh itu gurunya nggak apa-apa kok, kata guru saya nggak apa-apa, kata guru saya itu suatu hal yang boleh, maka ini suatu penipuan, ini suatu fatwa yang palsu. Kami, kata beliau, mengatakan sampai kapanpun tidak boleh ada fotonya orang-orang kafir di atas fotonya orang-orang yang soleh. Fotonya guru-guru kami atau siapapun itu yang soleh, tidak boleh di atasnya ada foto orang-orang kafir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. In English, little bit. Can you accept as a Muslim to put the picture of your father beside the picture of a crusader? Coba kita bayangkan, kita bikin pemisalan. Bisa kan terima kita foto ayah kita, fotonya di sampingnya itu adalah foto orang-orang salib, orang-orang yang membenci muslim. Bisa nggak kita menerima itu? How you allow and accept a picture of a crusader above the picture of your sheikh? Lantas bagaimana coba kalau ada foto-foto orang-orang yang membenci muslim, orang-orang salibin, ditaruh fotonya di atas guru kita, di atas foto guru kita? Bagaimana pendapat kita itu? Benar apa tidak? There is one website that they are affiliated, and they say they are affiliated to the sheikh. They have put a crusader above the picture of Maulana Sheikh Nazim. Ada sebuah website saat ini yang mengaku-ngaku bahwa dia terhubung, berafiliasi dengan Maulana Sheikh Nazim, guru kita semua. Lantas di website ini mereka menaruh fotonya orang-orang kafir, para kaum salibin di atas foto Maulana Sheikh Nazim. If you have 4 books, Taurat, Zabur, Taurat, Injil, Quran, which one you put on top? Sebagaimana tadi sudah disampaikan, ada kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Kalau ditaruh di 4, ditumpuk, mana yang paling atas kita taruh? Al-Quran. So how they put a crusader which represent Al-Injil, the wrong Injil, they put him on top of Maulana Sheikh Nazim, who represent the Islam and represent Muslims and represent Mu'min. And he is carrying hafiz of Al-Quran Al-Karim. Maulana Sheikh Nazim Al-Haqqani, guru kita semua yang mulia, adalah seorang hafiz. Beliau adalah seorang seorang guru kita yang memegang teguh ajaran Islam.
Lantas fotonya beliau itu ditaruh di bawah dari fotonya orang-orang yang membenci Muslim, orang-orang yang memakai kitab Injil, tapi Injilnya sudah berubah-ubah. Bagaimana pendapat kita tentang hal ini? We will never accept Kita tidak akan pernah menerima hal ini. that website with these pictures. Tidak boleh kita menerima website ini dengan kondisi seperti ini. Whatever excuses they want to give, even if they say the sheikh said that, the sheikh will not say that, but you are pushing the sheikh to do that. Ingatlah, website ini bukanlah website yang salah. Walaupun mereka mengeluarkan beribu-ribu dalil atau alasan, termasuk alasan bahwa syekhnya itu menjawab ini adalah hal yang benar dan tidak dilarang, itu sebenarnya bukan ucapan syekh, tapi karena syekhnya itu dipaksa untuk mengatakan itu adalah hal yang diperbolehkan. These webmasters of this website, we know them. They are infiltrated in Maulana's house, and they are making a confusion between the murids. We are asking from here that they have to stop playing these games. Orang-orang yang menjadi pengelola dari website ini, webmasternya ini, mereka adalah orang-orang yang sebetulnya suka berinfiltrasi masuk ke dalam kediaman dari Maulana Syekh. Mereka menimbulkan fitnah-fitnah yang tidak baik. Oleh karena itu Maulana Syekh Hisham melanjutkan, kita meminta dan memerintahkan kepada mereka untuk hentikan perbuatan yang jelek ini. If they like the cross, let them, they say that we carry the cross. Kalau memang mereka suka dengan gambar-gambar salib, ya udahlah, mereka bisa menggendong salib itu, tapi tidak perlu membawa foto Maulana. But not to put Maulana's picture there. Tetapi jangan sampai menyatukan, apalagi sampai menaruh foto Maulana di bawah foto tersebut. These people are humiliating the Sheikh, are humiliating Muslim and humiliating mu'mins and humiliating murids, humiliating Islam with the Quran, with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang ini secara tidak sadar telah menghina guru mereka sendiri, yaitu Maulana Syekh Nazim, menghina Muslim, mukmin, menghina Islam, menghina Al-Quran, karena Maulana Syekh Nazim mewakili kedalaman ilmu Al-Quran. Mereka adalah orang-orang yang tidak baik dan harus segera dihentikan perbuatannya. When I landed in Singapore, people began to ask me, what is this website? I didn't know what is this website, and don't open on it. And we opened and we see this crusader there. We called them, they don't want to take it. So we are requesting from Maulana Sheikh Nazim to order them to take that crusader down. Or else we are going to open more and more petitions against them. Ketika Maulana Syekh mendarat di Singapura beberapa hari lalu, begitu banyak jamaah yang menanyakan kepada beliau tentang website tersebut. Lalu Maulana Syekh Hisham pada saat itu memang belum paham dan belum tahu tentang insiden tersebut. Ketika dilihat memang itu adalah suatu hal yang salah dan tidak benar. Dan orang-orang webmaster tersebut sempat dihubungi, tetapi mereka tidak bersedia untuk merubah gambarnya. Oleh karena itu kami akan mengupayakan Maulana Syekh Nazim sendirilah yang akan melarang mereka dan merubah foto itu. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هؤلاء جهلاء، هؤلاء لا يفهمون، لا عقل لهم إلا جعل الشيخ قيمة الشيخ تنحط. هذا هو عقلهم. هذه هي الفتنة. الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. هم يوقظون فتنة نائمة أن يضعوا صورة صليبي على صورة شيخ. أي شيخ؟ لا يجوز شرعا أن توضع صورة صليبي حتى فوق رأس مؤمن أو فوق رأس عبد من عباد الله. ولكن هم محبو الفتنة، محبي الفتنة. والله والنبي صلى الله عليه وسلم لعن من أيقظ الفتنة، وهم بعملهم هذا أيقظوا فتنة طويلة عريضة.
بين المسلمين وبين المريدين. فحذاري من عذابكم يوم القيامة ومن مقابلتكم للنبي صلى الله عليه وسلم. ماذا ستقولون؟ ماذا ستقولون للنبي صلى الله عليه وسلم عندما يسألكم من هذا الذي على رأسه صليب؟ كيف تضعوه فوق أولياء الله عز وجل بدون علم الأولياء؟ Hamba-hamba Allah yang maha penyayang yang berjalan di muka bumi. Oh, nanti nama buruk juga ada orang-orang yang bodoh menyembah mereka mengucapkan ucapan salah. Ini yang dimaksud orang-orang bodoh ini siapa? Orang-orang bodoh ini haula. Yang mereka tadi itu, mereka yang meletakkan gambarnya orang-orang kafir, kemudian di atas gambarnya orang-orang yang soleh, bahkan di atas gambarnya Syekh Nazim rahimahullah ta'ala bituli hayati, diletakkan gambar orang-orang kafir, bahkan salib dipasang di situ. Maka ini orang-orang yang bodoh. Orang-orang seperti inilah yang merendahkan guru-guru. Ya, ini orang yang merendahkan nilai seorang guru. Ngakunya murid gitu. Mungkin ngakunya murid, ngakunya pengikut, tapi justru orang-orang inilah yang menghancurkan, yang merendahkan jimatus syekh. Nilainya guru itu direndahkan oleh mereka sendiri. Syekh Isa mengatakan tidak boleh gambarnya orang kafir diletakkan di atas kepala seorang mukmin biasa aja, nggak boleh. Nggak boleh di atas kepala saya atau kepala Anda. Foto kita ini dipasang fotonya orang kafir, itu nggak boleh, itu penghinaan kepada seorang muslim. Muslim ini al-ilillahil izzah wali rasul wali mu'minin. Kemuliaan itu yang bedanya Allah, Rasul, mukmin. Kita di atas itu. Nggak boleh diletakkan di atas kepalanya gambar orang kafir. Ini di atas gambar orang soleh, dipasang gambarnya orang kafir. Ini suatu hal yang nggak benar. Hadari, beliau mengatakan, ancamanku, peringatanku kepada kalian semua. Kalian semua akan mendapatkan azab yang pedih kelak di hari kiamat jika nggak bertobat. Apa yang akan kalian jawab nanti di hadapan Rasul Muhammad SAW? Ketika Rasul bertanya, bagaimana kalian meletakkan gambar orang-orang kafir di atas kepalanya para aulia? Ini kebodohan yang nyata. If they like, very simple, I give them a way out of it. Let them put cross on their chest. You know, they buy cross, salib, yada'u ala sadr. Let them buy cross and put on their chest and say we are Christian. Finish. We know that they are Christian. But they are making fitna. And Allah curse the one who makes fitna. Sebetulnya Maulana Syekh Isa menawarkan satu solusi untuk mereka orang-orang yang jahil itu, orang-orang yang sangat bodoh itu. Belilah kalung salib di pinggir jalan, lalu pasanglah di leher dan terpapanglah salib di dadanya mereka. Ya udah selesai persoalan. Berarti mereka sudah menjadi orang Kristen. Mereka adalah benar-benar orang Kristen. Ya sudah selesai persoalan. Tetapi kalau dengan demikian mereka berdua mengaku seorang pencinta, seorang murid dari Maulana Syekh, seorang murid dari seorang solehin, tetapi kelakuannya sangat bertentangan, maka inilah yang menjadi sumber fitnah saat ini. What is the benefit of his picture of that crusader there? Is there any benefit? Sebenarnya apa sih manfaatnya mereka menaruh foto itu di website ini di atas foto orang soleh yaitu Maulana Syekh Nazim? There is no benefit, but there is fitnah, confusion. Maka itu akan membentuk suatu fitnah dan kebingungan. They don't want to be under Allah curse. La'anallahu man ayqadha. Al-fitnatu na'iman. Fitna is dormant. Allah will curse who will bring it out. Fitnah itu terlihat seperti tidur, kalem, tetapi Allah akan mengutuk orang-orang yang membangunkan fitnah, yang membangkitkan fitnah, yaitu mereka orang-orang yang jahil ini. We leave that here. نترك هذا الموضوع. قرأوا الآية وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. معنى الآية أن عباد الله الذين يسيحون في الدنيا أو يمشون على الأرض هونا، كل عبد يمشي، لا يوجد عبد جالس،
إلا يمشي لعمله أو يمشي لبيته أو يمشي لأمر مهم له. إذا صادف جاهلا لا يجاوبه من الأخلاق الحسنة. وإذا خاطبهم الجاهلون، إذا خاطبه جاهل أو جهال أو جهلاء لا يردون عليهم، يقولون فقط قالوا سلاما، أنتم على ما أنتم ونحن على ما نحن، لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم ولي دين، لكم ما أردتم ولنا ما أردنا، نحن أردنا الله ورسوله، أنتم أردتم الفتنة فلكم بالفتنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. بما أنه قال إنما، أي أن البعثة من الله عز وجل، بعثة النبي للأمم جميعا ولأمة النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا، فرضت على النبي والنبي قبلها بتتميم مكارم الأخلاق. أي لا يمكن للنبي إلا أن يتمم مكارم أخلاق كل عبد من عباد الله. فهو لا يعتمد علينا، لأننا لا يمكن لنا أن نتمم أخلاقنا، لأننا دائما نحن في المنهيات، ونترك المأمورات ونأتي بالمنهيات، أو قسم من المأمورات نأتي بها وأكثرية المنهيات نأتي بها. فلذلك نحن لسنا بمتممين لمكارم الأخلاق. نحن دائما في مبارزة بيننا وبين الشيطان، ثم آمنوا ثم كفروا. نحن كذلك، يوما من الأيام ثم آمنوا، اليوم الثاني ثم كفروا، ثم آمنوا ثم كفروا، أي في وقت، في لحظة آمنا، في لحظة عملنا بالسيئات. فالنبي صلى الله عليه وسلم شدد على أنني بعثت لأتمم تتميم كامل، أي بدر تم البدر، أي أصبح 15 يوم، قبله نقصان وبعده نقصان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتمم العباد كبدور يوم القيامة، يظهرون بحضرة الله عز وجل، فلا ينقصهم شيء، ولكن هم قمر مستدير كامل 15 يوم. ولهذا لا يمكن الاعتماد على أنفسنا بإتمام مكارم الأخلاق، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه هذه المهمة، وقبل بالبعثة لإتمام مكارم الأخلاق. والمكارم الأخلاق هي أعلى درجة في العبادة، لأن الدين قسم إلى 3 أقسام: الأركان ال5، الأركان ال6 للإيمان، والمقام الإحسان. فمقام الإحسان هو مقام المكارم الأخلاق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم تمم مكارم أخلاق صحابته، والأمة جميعا تنتظر من النبي صلى الله عليه وسلم لإتمام هذه المكارم بأرواحهم. في الآخرة تظهر أرواحنا كالبدور بإتمام النبي صلى الله عليه وسلم لمكارم الأخلاق فيها. وإن شاء الله نرجو الله عز وجل أن تتم مكارم الأخلاق فينا في الدنيا قبل الآخرة، من حضرة النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. Beliau mengatakan, saya kutip sedikit yang terakhir tadi, ada fitnah itu, kata Rasulullah SAW, fitnah itu tidur, jangan dibangunkan. Orang yang bangunkan fitnah itu dilaknat oleh Allah, itu hadis.
Jadi orang-orang yang buat website tadi itu orang-orang yang membangunkan fitnah. Ya, fitnah di antara siapa? Antara murid dengan murid, sehingga terjadi permusuhan antara murid-murid. Yang seperti itu akan dilaknat oleh Allah. Kata beliau, sekarang udah kita stop bahasannya, itu di stop. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang lain. Kita akan bahas ayat yang tadi dibaca, yaitu wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'ala al-ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa ibadur rahman, dan hamba-hambanya Allah yang Maha Penyayang. Siapa nih hamba-hambanya Allah yang Maha Penyayang? Disifatkan di situ alladzina yamshuna, orang-orang yang berjalan kaki. Ayatnya memang orang-orang yang berjalan kaki. Nah, tadi bukan berarti kemudian yang jadi hambanya Allah cuma yang jalan kaki. Ntar yang naik mobil gak hambanya Allah, bukan begitu. Ntar yang naik pesawat bukan hambanya Allah, bukan begitu. Semua orang yang melakukan kegiatan, entah itu pergi ke kantor, entah dia lagi melakukan aktivitas apapun, semua ini adalah hambanya Allah yang berjalan di muka bumi, entah dengan pesawat, dengan motor, dengan mobil, dengan jalan kaki, apapun itu semuanya hamba Allah. Nah, mereka hambanya Allah ini yang benar-benar hamba Allah punya satu sifat. Kalau ketemu dengan orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, atau orang-orang yang super bodoh, ya, atau orang-orang yang sangat-sangat bodoh, kemudian orang-orang bodoh ini mengajak mereka bicara, ya, mau seperti ini yang buat fitnah ini, ya, ngajak mereka bicara dengan kalimat macam-macam. Hamba-hamba Allah yang soleh ini jawabnya cuman satu jawabannya, selamat aja deh, gimana? Udah, kalian terserah dengan perbuatan kalian, kami dengan perbuatan kami, kalian dengan amal, dengan agama kalian, kami dengan agama kami. Kalian kalau mau buat fitnah ya dengan fitnah kalian tanggung resikonya, kami dengan tetap berbuat yang seperti ini. Inilah sikapnya hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang. Kalau ada orang jahil yang mengajak mereka bicara dengan yang tidak baik, mereka jawabnya seperti itu. Nah, Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah hadis beliau mengatakan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ya, diutus untuk menyempurnakan akhlak. Saya ringkas dari apa yang disampaikan beliau biar runtut. Agama itu sebetulnya ada 3. Yang pertama adalah rukun Islam, ya. Yang kedua rukun iman. Yang ketiga adalah ihsan. Nah, ihsan inilah kesempurnaan akhlak. Karena itu akhlak ini menempati derajat yang tertinggi di dalam agama kita. Akhlak ini menempati derajat yang tertinggi di dalam ibadah. Jadi ibadah yang paling hebat itu adalah akhlak yang mulia. Karena itulah kita lihat dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW bersabda, innama itu kalimat takkid. Jadi penegasan, sesungguhnya aku diutus bu'ithu liutammima makarimal akhlak, untuk menjadikan akhlak seluruh hamba Allah ini menjadi sempurna. Bukan jadi baik saja, jadi super baik akhlaknya hamba Allah. Karena ini tugas yang berat, bukan tugas yang ringan, maka tidak diserahkan kepada diri kita. Rasul tidak bergantung kepada kita semua. Beliau memikul beban penyempurnaan akhlak ini, beliau pikul sendiri. Terjadi perjanjian antara beliau dengan Allah. Rasul diutus, ya, perjanjiannya sempurnakan akhlak. Rasul siap, Rasul pun berupaya menyempurnakan akhlak seluruh umat manusia. Kita nggak mungkin bisa menyempurnakan akhlak kita sendiri. Oh, kita ini sadar, hari ini taat, besok maksiat. Ya, hari ini iman, besok kufur, dalam arti meninggalkan taat. Ya, orang yang meninggalkan taat itu kan sebenarnya sedang kufur, imannya sedang lepas. Hari ini pun antara syaitan dengan malaikat, bisikan kebaikan dan keburukan di hati kita tarik menarik. Kata beliau, kalau kita ini menghiat yang dilarang-larang itu sering kita lakukan. Makmurat paling sebagian yang kita kerjakan yang diperintah. Mengerjakan yang diperintah cuma sedikit, tapi kalau yang dilarang banyak yang kita langgar. Gak mungkin kita bisa menyempurnakan akhlak kita, tidak mungkin. Lah siapa yang akan menyempurnakan akhlak kita? Yang akan menyempurnakan akhlak kita adalah Nabi Muhammad SAW. Sehingga dikatakan nanti kita ini yang beriman nih, di hari akhir, di padang mahsyar sana, ketika bertemu dengan Allah,
kita oleh Rasul akan dirubah, disempurnakan diri kita ini sehingga menjadi seperti bulan di kala purnama. Kita tahu bulan di kala purnama itu hitungan harinya 15 hari. Kalau udah 15 hari, rembulan itu pada bentuk yang purnama, bulat, indah, luar biasa, cahayanya terang benderang. Kurang 1 hari, ya bulan itu kurang. Lebih dari 1 hari, rembulan juga mengalami kekurangan. Jadi kalau mau sempurna 15 hari. Dan nanti kita semua juga akan disempurnakan oleh Rasulullah SAW seperti bulan di kala purnama, sehingga kita tampil di hadapan Allah. Cahaya kita itu menjulang tinggi luar biasa. Tampil di hadapan Allah seperti itu, nur, cahaya yang luar biasa, karena kita telah disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana Rasul menyempurnakan akhlak kita? Ini umat Islam semuanya, para aulia wa sholihin, menanti ruh kita ini, menanti untuk disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ada yang disempurnakan nanti di akhirat, setelah meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, ruh-ruh kita ini akan disempurnakan oleh Rasul SAW. Beliau mengatakan, matallahu bituli hayatih, semoga sebelum di akhirat, di dunia ini kita sudah disempurnakan akhlak kita. Ya, akhlak kita sudah disempurnakan di dunia ini sebelum di akhirat nanti, sehingga di dunia ini kita sudah bisa menjadi purnama yang terang benderang. Ini ikhtisar secara ringkas apa yang beliau sampaikan tadi. Summarize what he said. Summarize. That's what I'm telling you. In English. Summarize in English. Huh? They want to understand. He explained in Bahasa, not in English. Yes, I'm trying to summarize in English. Okay. Berkali-kali begini. Yalla. Yes. So Summary. the duty of Rasulullah SAW from Allah Subhanahu Wa Taala is to perfect the akhlak, the moral of the humanity of us as a ummah of Nabiullah Muhammad SAW. So in this world, in this universe, no one can do this except Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW. He will carry all the burdens on how he is perfecting this akhlak to the humans, to us as his ummah. Allah Subhanahu Wa Taala has ordered his beloved Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam to do this, as he is rahmatan lil alamin, and he is guiding us to reach the topest and the most perfect of all each individuals to reach his highest moral and akhlak when he is alive. So this will make Allah Subhanahu Wa Taala happy to us, inshallah. He said only 1%. 1%. 1% you said. One out of 100 of the lecture you said 1%. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Means people, those who are moving on earth, means going to work, going to home, going to supermarket, going this, going visiting, coming to zikr, majlis zikr. If someone ignorant speak to them, they don't need to answer him. They say Salamu alaikum. يقول إني صائم, I am fasting, I'm not going to talk. In order to avoid debate, destructive debate. So no need for that. That is ma'na al-ayah that people, scholars, between the ulama, that's the meaning. Sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan mengenai ayat tersebut, sebagaimana contoh misalnya sekarang kita sedang berada di majelis yang suci ini, misalnya ada orang yang jahil, orang yang kelakuannya brengsek datang dan mengajak diskusi dengan kita atau bahkan debat dengan kita,
Maka jawablah mereka dengan salam dengan kedamaian dan menyatakan sikap kita bahwa kita tidak akan ikut-ikut dengan sikap orang tersebut. Orang tersebut bisa berbuat sekehendaknya karena mereka akan menanggung resikonya dengan kejahilan tersebut. Kita berbuat dengan apa yang telah kita ikuti, yaitu berakhlak baik. أما بمعاني أخرى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي عباد الله أي أولياء الله، حيث قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي الذين لبسهم الرسول صلى الله عليه وسلم مكارم الأخلاق في الدنيا حصلوا هذا المقام فأصبحوا يمشون في الأرض بمكارم الأخلاق، فهم أصبحوا نجوم دلائل الأخلاق. اللهم اجعلنا منهم واجعلنا معهم. فهم أصبحوا لابسين تلك الأنوار، ولذلك خاطبهم لا خوف عليكم هم ولا هم يحزنون، لأنهم ألبسهم ذاك اللباس في الدنيا، فهم في الدنيا لابسين هذه التجليات، وفي الآخرة يلبسون بتجليات أعلى وأعلى. فبما أنهم أصبحوا نجوما في السماء أي نجوما في الأرض، إذا خاطبهم الجاهل الذي لا يعرف قيمتهم فبأي شيء يجاوبوه؟ فيقولون سلاما، والسلام هنا أي كما قالت الآية يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، أي النار تمثل الجهل، الجهل المطلق لنمرود، حيث أوقد النار ليحرق إبراهيم فجعلها الله بردا وسلاما. بالسلام أي فتح له كل المقامات والدرجات لسيدنا إبراهيم عليه السلام. فالأولياء عندما يقولون يخاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إذا الجاهلون سألوهم سؤال أو خاطبوهم يلبسونهم من مكارم الأخلاق ولو تعرضوا لهم بالإيذاء، فهم إيذائهم عندهم الإيذاء هو أن تكرم الشخص، ليس كمثلنا إذا آذانا شخص نؤذيه، بل إذا آذاهم شخص أو عبد من عباد الله يكون رحماء له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال خاطب النبي الله عز وجل في القرآن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولو أساءوا إليه فهو رحمة للمؤمنين وللمسلمين. والأولياء إذا أساءوا لهم الناس فهم من هذه الرحمة، من رحمة الرسول، يلبسون العباد أو المريدين، كل ولي له مريدين، فيلبسون المريدين من بركات هذه الآية ومن أسرار هذه الآية، ويصبحون كما أصبح الخضر عليه السلام، فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. أي هؤلاء العباد الأولياء الذين تمكنوا من مقام مكارم الأخلاق تصبح عندهم رحمة، والرحمة هي النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما يفتح لك باب الرحمة الله سبحانه وتعالى يلبسك من العلم اللدني. ولذلك عرف سيدنا موسى على العلم اللدني، وإلا كان سيدنا موسى على العلم الظاهري. ولكن عندما جاء لسيدنا الخضر عليه السلام فتح عليه علوم الأولياء، العلم اللدني. والأولياء ورثوا من هذه المقامات من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الخضر عليه السلام، ومن موسى عليه السلام، ومن إبراهيم عليه السلام، ومن عيسى عليه السلام، ومن نوح عليه السلام، وورثوا من الأنبياء جميعا، فأصبحت أخلاقهم
أي لا إساءة، إذا أحد أساء لهم إساءتهم هم رحمة يلبس العبد من مقامات الإرشاد ومقامات التجليات، مقامات العلم وتجليات القهر. والقهر عند الأولياء أي قهر الذنوب جميعا، محو الذنوب، فتصبح ذنوبهم ممحية تامة ولن يبقى عليهم ذنب واحد. هذه من معاني هذه الآية. No need for English. بسم الله. وقف. هلا وقف. Dua-duanya mic-nya tolong dinaikkan lagi bisa. Volume-nya. Tes 1 2. Dikit lagi coba. Cek. Cek 1 2. Terima kasih. Cek. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'al ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Malam hari ini kita akan belajar tentang satu ayat yang cukup dalam maknanya. Beliau mengatakan, kita tadi sudah bahas makna wa ibadur rahman. Sudah kita bahas makna yang dipahami oleh para pakar, oleh para ahli tafsir. Biasanya ulama menafsirkan hamba Allah yang maha penyayang yang berjalan di muka bumi, itu mereka yang beraktivitas. Kalau disapa orang, ya jawabannya paling tadi seperti itu. Udah, kami diam, nggak mau jawab. Kami lagi berpuasa, kami nggak mau ngomong. Jawabannya seperti itu. Ini penafsiran yang zahir. Sedangkan min jihatil ma'ani, tapi dari sisi penafsiran yang maknawi, penafsiran yang lebih dalam takwil Quran, maka akan kita dengarkan penjelasan guru kita ini, dan mari kita bawa pulang penjelasan ini jadi pemahaman yang dapat mencerahkan diri kita dan umat Islam. Tulislah di email, tulislah di BBM, tulislah di mana, sebarluaskan, karena ini akan menjadi khazanah ilmu yang luar biasa. Zidna qawlil ya Syekh, nurid jama'atana ayatubu kalamakum fi email wa fi BBM messenger yanshur ila nas insyaallah wa bil Inggris hatta yantafi'un insyaallah. Kathir min kalamikum la yudawwan idza kan wahid دون كلامكم وينشر بالعربي هو بالعربي نريد وبالإندونيسي كذلك وبالإنجليزي حتى ينتفع إن شاء الله إن شاء الله. أمرك يا شيخ نوفل، يا حبيب نوفل، الأمر فوق الأدب. أمرك. Saya minta memberanikan diri. Saya memberanikan diri karena because I love you, Syekh. I love you too. I love everyone here. Jadi sayang ucapan-ucapan Syekh Hisham ini semenjak saya pertama kali ketemu beliau. من حضر الوليمة، من حضر الدعوة أو الوليمة أكل، ومن لم يحضر فهو ذنبه، فعلينا الحضور. إذا حضروا يسمعوا هذا الكلام. Ya, ini yang terakhir saya ungkapkan dulu. Siapa yang datang di pesta perkawinan, maka dia akan makan. Ya, dia akan makan. Nah, tapi kalau yang kemudian tidak ikut datang, dia nggak dapat makanannya. Ini sebenarnya keuntungan kita yang datang, jadi kita ikut makan. Kesalahannya yang nggak datang, begitu ya. Nah, sekarang tadi saya beranikan diri minta kepada beliau, tapi beliau ngomong ini perintah, itu saya berani perintah beliau. Minta kepada beliau. Ucapan-ucapan beliau itu cukup indah, sangat indah, sangat bagus. Hanya saja perlu diterjemahkan dengan detail dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan di dalam pemahaman. Kalau ucapan beliau ini kemudian dikumpulkan, dipilah-pilah, kemudian dibukukan dan disebarluaskan dalam berbagai bahasa, Inggris, Indonesia dan lain sebagainya, maka kita akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Salah satunya di malam hari ini, saya tidak mencatat, saya bawa pulpen sama kertas, tapi nggak sempat mencatat, karena kalau saya mencatat justru yang dicatat di hati saya hilang. Taruh kita bang. Ahsan. Kata beliau nggak nulis lebih bagus gitu. Jadi sengaja saya nggak mau nulis biar yang masuk ke dalam hati ini semakin banyak. Mari kita belajar satu ayat ini saja. Wa ibadur rahman, dan hamba-hambanya Allah yang maha penyayang. Siapa ini hamba-hambanya Allah yang maha penyayang? Bukan semua hamba Allah.
Hamba Allah itu macam-macam. Kita ini hamba Allah. Ya, jangan kita merasa udah jadi yang disebut itu, belum nih. Hamba Allah yang Maha Penyayang siapa? Yakni al-auliya. Yang dimaksud adalah para wali Allah. Mereka yang dimaksud di ayat ini adalah para wali Allah. Siapakah para wali Allah? Yaitu ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Para wali Allah, mereka itu adalah orang-orang yang mereka itu tidak ada rasa takut dalam dirinya, tidak ada rasa sedih di dalam dirinya, gak akan takut, walahum yahzanun, dan mereka kelak tidak akan pernah merasa sedih. Ini para wali Allah. Nah, bagaimana mereka ini menjadi wali Allah? Karena mereka di alam dunia ini, sebelum di akhirat, di alam dunia ini, di tengah-tengah kita semua, oleh Nabi Muhammad SAW telah diberi libas, diberi pakaian. Pakaiannya apa? Keindahan budi pekerti. Pakaiannya itu keindahan budi pekerti. Bisa kita bayangkan pakaiannya Nabi Muhammad SAW yang indah tersebut, budi pekerti beliau, akhlak beliau, belum di akhirat, di dunia udah dikasihkan, nih pakai nih, akhlak Nabi dipakai, sehingga mereka berjalan kemanapun mereka pergi, mereka itu memancarkan nur Nabi Muhammad SAW dengan perilakunya, dengan tutur katanya, dengan perbuatannya, duduknya, diamnya, geraknya, semua akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Bisa kita bayangkan yang bertemu dengan manusia seperti ini, apa yang mereka temui? Yang mereka temui adalah nurnya Nabi Muhammad SAW. Jadi di dunia dengan lipas Rasul tadi, lipas akhlak, ya ada lipas akhlak, sehingga mereka menjadi seseorang yang menyinari dunia ini. Nah, hamba-hamba Allah ini yang dapat libas akhlak, al-bahasmul akhlak, dikasih akhlak oleh Rasulullah SAW, ketemu orang bodoh. Siapa orang-orang bodoh? Yaitu orang yang suka mencaci, orang yang suka memaki, orang yang suka menghina, orang yang suka memusuhi. Ya, bagaimana ini para aulia kalau ketemu orang-orang yang musuhi mereka, orang yang mencaci mereka, orang yang memaki mereka? Bagaimana sikap beliau itu? Para aulia tidak seperti kita. Kalau kita dicaci, balasnya mencaci. Kalau kita dimaki, balasnya memaki. Kalau kita memusuhi, balasnya memusuhi. Kalau para aulia enggak demikian, dicaci, dimaki, dihina, balasannya apa? Ketika mereka disakiti, justru orang yang menyakiti itu diberi rahmat, diberi libas akhlak tadi, diangkat seakan-akan rahmat nur kewaliannya itu justru diberikan kepada orang tersebut. Masya Allah. Diberikan pada orang tersebut. Orang ini akhirnya mendapat apa? Mendapatkan bagian rahmat. Sama nih. Para aulia ketika mereka disakiti, mereka itu mendapatkan tajalli asma Allah Al-Qahir. Allah punya nama Wal Qahir, yang maha menaklukkan, yang maha menaklukkan, qahar ibadah, menaklukkan hamba-hambanya. Nah, asma Allah Al-Qahir, ulama para wali itu juga qahar, menaklukkan orang-orang yang menyakitinya, dalam arti menaklukkan dosa-dosanya, sehingga orang yang menyakiti, memusuhi, membenci, ketika berhadapan dengan para wali itu secara langsung, justru disucikan dosa-dosanya, sehingga la yaqa dzanbun wahidun lahu. Tidak ada satu dosa pun pada diri orang tersebut, karena dengan rahmatnya wali ini telah mendoakannya, mengajarinya, mendidiknya, sehingga orang itu tersadarkan seketika dan menjadi orang-orang yang mulia, orang-orang yang bersih, orang-orang yang punya dosa. Bagaimana para wali ini bisa seperti itu? Bagaimana bisa seperti itu? Karena mereka mewarisi apa yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, di mana Allah telah menyatakan di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau kecuali rahmat
sisi Allah yang disebut ilmu laduni, karena Nabi Khadir alaihissalam memang beliau itu full. Dalam 3 kejadian itu kalau kita lihat perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khidir, di situ lihat kasih sayang Nabi Khidir bagaimana merusak kapal, bukan dalam bentuk untuk menyakiti kapal, justru menyelamatkan kapal agar tidak diambil, disita oleh raja. Kemudian menyelamatkan rumah 2 anak yatim. Kemudian menyelamatkan anak kecil agar nanti tidak jadi anak yang durhaka kepada orang tuanya, sehingga anaknya di surga, orang tuanya di surga. Hadirin yang dimuliakan Allah, para aulia was solihin, mereka ketika mendapatkan sifat rahmat dalam dirinya, mereka mendapatkan akhlak yang mulia, mereka menjadi wali Allah, dan mereka pun mendapatkan pintu ilmu laduni dari Allah, sehingga ilmu mereka tidak ada habisnya, tidak ada hentinya, terus berdatangan ilmu dari sisi Allah Ta'ala. Ini kira-kira yang dapat saya terjemahkan mukhtasaron. Ya, secara ringkas. Selebihnya waktu dan tempat saya kembalikan kepada guru kita. Summary. Mukhtasaran. Shalli ala Muhammad. The explanation about this ayat wa ibadur rahman is telling us what is the real meaning of ibadur rahman, the servant of Allah ar-Rahman, who are walking in this world, in this earth. The real explanation of ibadur rahman is also expressed in the ayah of Surah Yunus about the people who don't fear, who doesn't have any fear, and also they are the people in the way of Allah, they are awliya Allah. This is ibadah rahman. Ibadah rahman are awliya Allah, who inherits, who receive the teaching of akhlaq from Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam in their hearts and in their daily livings, and they walk through every direction of this world, meeting all people and all humans, even bad people, meeting them and give them bad actions and bad fitnah. They keep do the best thing to the bad people, because they are already inherit the most perfected akhlaq of Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. They always express salam or peaceful life in this world. This is awliya Allah. Remember that the Khidir alayhi salam, when he meets Sayyidina Musa alayhi salam, Khidir alayhi salam is the servant of Allah subhanahu wa ta'ala, one of the ibadah rahman who receive ilmu laduni, the knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala. He teach Sayyidina Musa alayhi salam the ilmu or knowledge that Sayyidina Musa don't understand at the time, until in the final explanation Sayyidina Khidir alayhi salam explained to Sayyidina Musa about the 3 events that Sayyidina Musa alayhi salam always give a protest to Sayyidina Khidir alayhi salam. This is one of the explanation and the examples of the ibadah rahman. And also they can also take the manifestation of knowledge from other prophets like Sayyidina Isa or Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Why can this be happening? Because they already inherit the akhlaq of Prophet Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. MashaAllah, MashaAllah for both of you. MashaAllah for Sheikh Habib Naufal. MashaAllah, Allah subhanahu wa ta'ala a'taakum barakah في خطابكم, فأنتم يعني عندكم بلاغة التفسير من كلمة تكتبون كتاب يمكنكم. فالحري بكم أن من معنى هذه الآية أن تكتب كتابا ويفتح الله عليك
لا تخف، أنت اهجم كالأسد في عرينه، اهجم إلى تفسير القرآن الكريم. بعض الآيات ما يأتي على قلبك أنت ملهم، اكتبه لا تتركه، إن شاء الله يصبح بعد ذلك كتابا. Bernie in English, his English is not so good, but his translation is very good. But Alhamdulillah, he gave a summary of Habib Naufal. May Allah bless you both. Allah Ta'ala ينوركما وينور الجميع ببركة دعاء الصالحين. ولذلك نطلب من Habib Naufal أن يكرمنا بدعاء إن شاء الله. Amin. Ini kesempatan nggak mungkin saya tolak nih. Saya disuruh doa gitu ya. Jadi saya mau doa habis-habisan. Ya, saya mau doa habis-habisan. Saya tahu ya doa ya Syekh. Ibarakatikum. Ya, doa habis-habisan, sederhana, tapi semoga kita dapat. Saya akan doa dengan bahasa Indonesia. Sanadku bil Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang dapat selalu bersama para awliya. Jadikanlah kami orang-orang yang dapat selalu bersama para awliya. Jadikanlah kami orang-orang yang selalu bersama para awliya, di dalam pandangan mereka, dicintai oleh mereka, disayang oleh mereka, dimasukkan dalam kelompok mereka. Ya Allah, jangan jauhkan kami dari para walimu. Ya Allah, jangan jauhkan kami dari para walimu. Ya Allah, jangan jauhkan kami dari para walimu. Ya Allah, jadikan para awliya mencintai kami. Jadikan para awliya memandang kami dengan rahmah, para awliya memandang kami dengan cinta. Ya Allah, kemudian sampaikanlah kami ke hadapan Nabi Muhammad SAW. Sampaikan kami ke hadapan Rasulullah. Jadikan kami umat yang dikagui, dari umat yang terbaik dari umat beliau. Ya Allah, izinkan kami memandang wajah beliau SAW yang manaman wa yaqadatan, baik dalam tidur maupun dalam alam jaga. Ya Allah, di dunia qabla al-akhirah, di dunia sebelum di akhirat, sedangkan beliau ridha kepada kami. Dan berikanlah keberkahan dari keberkahan Rasul Muhammad SAW kepada kedua orang tua kami, kepada ayah bunda kami, walidaina ya arhamar rahimin, kedua orang tua kami, ayah bunda kami. Ya Allah, bahagiakanlah dunia hingga akhirat. Pasangan-pasangan hidup kami, bahagiakan dunia akhirat. Anak keturunan kami, jadikan semuanya minal awliya wassalihin. Auladana wa banatana wa dhurriyatana ij'alhum min ibadika as-salihin, minal ulama al-amilin al-mukhlisin wajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu teruntuk guru-guru kami, wabil khusus di Syekh Hisham Al-Qabbani wa ikhwati wa ikhwani wa zawjati wa auladi wa banati wa masyayikhi, wabil khusus Syekh Nadir. Ij'alhum jami'an qurrata 'ainin li sayyidil mursalin. Ij'alhum jami'an qurrata 'ainin li sayyidil mursalin walil awliya was salihin. وأبدل أعمارهم في طاعتك مع اللطف والعافية والصحة والسلامة والتوفيق والهداية والرضا والعناية، واجمعنا معهم وبهم في الدنيا والآخرة مع النبي المختار المصطفى جدنا الأعظم نبي الرحمة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم ارزقنا جميعا السعادة والشهادة. اللهم ارزقنا جميعا السعادة والشهادة. اللهم ارزقنا جميعا السعادة والشهادة، وارزقنا جميعا النظر إلى وجهك الكريم
وارزقنا جميعا النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين على هدينية وعلى من وشينا خشان وعلى من وشينا ندم وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. He said in Arabic, he's going to make it long, but he'll make it short. Fatiha. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Patwani, thank you.